Previously on the 100. We didn't treat her. Her body's rejecting the radiation on its own. Things grown increasingly questionable. I'm glad you're still alive. I never meant to hurt anyone. My blood. You created a killer. In the street, they're calling her a Sky Ripper. Your decision better than he was. Darkness is all we have left. It doesn't care what you meant. It just cuts. Pike stood right there. You do this, and there's a darkness in your deviant. It's the end of the world, Kate. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel Walkek Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 4 episode 7 berjudul Gimme Shelter. Kedatangan Clark di pulau itu dengan cepat berubah menjadi lebih buruk. Sementara itu Bellamy berusaha menghindari tragedi lebih lanjut di Arcadia. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Episode dimulai dengan Octavia sedang menunggang kuda di dalam hutan. Dia turun dari kuda dan bersembunyi di balik pohon. Tanpa diduga, alien berjalan melalui hutan dan mendekati kuda Octavia. Saat alien mendekat, Octavia keluar dan menodongkan pisau ke lehernya. Alien mengatakan bahwa Octavia tidak akan bertahan di hutan sendirian dan alien akan membantunya. Tetapi Octavia tidak membutuhkan bantuan dari alien. Octavia telah mengampuni alien dan dia berhutang kepada Octavia. Tapi Octavia tidak menginginkan apapun dari alien. Tiba-tiba petir mulai datang dan hujan pun turun. Alien menyebutnya sebagai hujan yang aneh. Lalu Octavia memintanya untuk naik kuda, lalu mereka segera pergi. Di Arcadia, Kane menyambut Bellamy yang baru saja kembali. Hujan hitam mulai turun dengan deras saat alarm berbunyi di seluruh camp. Itu menandakan semua orang harus berlari ke dalam untuk berlindung. Ketika Harper mencoba berlari menuju tempat perlindungan, seseorang menarik Harper, tapi dia menepisnya. Hal itu menyebabkan seseorang terjatuh dan mulai berteriak kesakitan, namun Harper meninggalkannya. Bellamy menyadari seseorang masih berada di luar dan meminta Kane untuk membantunya. Mereka berdua berhasil membawanya masuk ke dalam. Setelah itu, Bellamy ingin mencari Octavia, tapi Kane menghentikannya. Octavia orang yang pintar, Bellamy harus percaya Octavia pasti menemukan tempat perlindungan. Setiap orang melepas pakaian dan menyiram diri mereka masing-masing dengan air untuk menghilangkan air hujan hitam yang membakar tubuh mereka. Tiba-tiba seseorang meminta tolong melalui radio. Dia terjebak di utara di reruntuhan pabrik. Kane menjawab panggilan tersebut dan itu adalah Mark Colton bersama anaknya Peter. Mark meminta bantuan karena anaknya basah kuyup terkena hujan hitam. Sementara itu, Octavia dan alien juga melepaskan pakaian dan mulai membasahi diri dengan air tawar. Octavia kemudian memberitahu alien untuk membuat api karena dia jelas pandai melakukan itu. Di lab BK, kami melihat Clark tiba dan bertemu dengan ibunya, sementara Rowan sedang menurunkan bahan bakar yang tersisa bersama yang lain. Mereka mulai berbicara tentang bagaimana pergi keluar angkasa adalah satu-satunya peluang terbaik yang mereka miliki. Abby juga memberitahu Clark bahwa Raven sedang dibius di laboratorium karena mengalami kejang dan juga terkena stroke iskemik. Itu artinya Raven bisa sembuh selama dia bisa tenang. Clark mengkhawatirkan ibunya, tapi ibunya merasa baik-baik saja meskipun Jackson berpikir bahwa Abby tidak baik-baik saja. Abby berjalan ke mikroskop dan mulai melihat sumsum tulang milik Luna, sebuah teori yang Jackson dan Abby setuju tetapi belum teruji. Abby kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak dapat membuat Nightblood kecuali mereka pergi ke ruang angkasa. Tapi Luna bisa, secara teori mereka dapat menyuntikkan diri dengan sumsum tulang Luna. Namun mereka akan membutuhkan subjek uji manusia dan mereka belum tahu siapa.
Selama percakapan Abby dan Clark, Emory sengaja mendengarkan semuanya. Saat Jackson memanggilnya, Emory memutuskan untuk pergi ke rumah Becca dan Abby meminta Clark untuk ikut bersama Emory. Di Arcadia, Harper mendekati Kin dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak membantu Lois saat terjatuh, dan kemungkinan Lois bisa bertahan hidup sangatlah tipis. Kin meminta Harper untuk menolongnya dengan membuatnya senyaman mungkin. Sementara itu, Bellamy memutuskan untuk mengenakan pakaian pelindung. Dia akan pergi untuk menyelamatkan Mark dan juga Peter, karena Peter adalah salah satu dari 100 orang. Namun setelah Bellamy keluar, baju pelindung tidak bekerja sama sekali. Bellamy segera berlari dan masuk ke dalam rover. Kin meminta Bellamy untuk masuk kembali dengan membawa rovernya ke dalam airlock. Tapi Bellamy memutuskan untuk pergi ke hutan setelah mendengar panggilan darurat. Kin mencoba untuk menghentikannya, tapi Bellamy tetap memutuskan untuk pergi. Clark dan Emory sedang berjalan melewati hutan, membicarakan tentang hujan hitam yang akan segera datang. Emory kesal karena misi mereka di sana selalu gagal. Dia berharap Abby bisa menemukan cara lain. Emory juga memberitahu Clark bahwa Skycrew beruntung memiliki Clark karena Clark selalu melakukan apa saja untuk menyelamatkan orang-orang. Mereka berdua mendekati rumah Becca di mana Murphy sedang mendengarkan musik dengan sangat keras. Dia juga memasak dan menunjukkan Clark bahwa dia menjadi juru masak yang sangat baik. Saat Clark pergi untuk mandi, Emory memberitahu Murphy bahwa mereka harus segera pergi. Dia menjelaskan bahwa Skycrew akan mengorbankan seseorang untuk menguji Nightblood. Emory merasa bahwa yang akan dikorbankan adalah dirinya karena dia adalah orang asing. Namun Murphy memintanya untuk tenang dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu Clark memasuki kamar tidur dan melihat dirinya di dalam cermin. Dia kemudian masuk ke kamar mandi dan membersihkan dirinya. Setelah itu, dia berbaring di tempat tidur dan menutup matanya. Tiba-tiba Clark mendengar suara-suara misterius di dalam mansion. Dia mengambil senjatanya untuk menyelidiki dan akhirnya memasuki kantor. Dia mengangkat salah satu tirai dan melihat sebuah lubang di jendela. Murphy masuk dan menyuruhnya untuk tenang, tetapi Clark memperingatkan Murphy bahwa seseorang ada di dalam mansion. Di sisi lain, Emory sedang mengambil beberapa makanan di dapur. Tiba-tiba seorang pria misterius menyerangnya, tapi Clark dan Murphy muncul untuk mencegahnya. Begitu mereka menghentikannya, Emory mulai menginterogasi dan ingin membunuhnya. Murphy menghentikannya, tapi Emory tiba-tiba mengaku mengenalnya. Seseorang tersebut bernama Bayless, tapi dia mengaku tidak mengenal Emory, bahkan dia meminta untuk dilepaskan dan akan meninggalkan makanan. Emory bertanya di mana teman-teman Bayless, tapi dia tidak mengerti apa yang Emory maksud. Emory terus memukulinya. Clark meminta Emory untuk berhenti. Jika seseorang itu tidak sendiri, maka mereka harus tahu. Clark memberikan senjatanya kepada Murphy. Mereka memutuskan untuk mengikatnya untuk diinterogasi. Kemudian Emory memberitahu Clark begitu dia selesai berbicara, dia akan membunuhnya. Di hutan, Bellamy mengemudikan rover sambil berbicara dengan Mark dan Peter dalam dua arah. Mark dan Peter adalah sumber sinyal mara bahaya. Saat Bellamy mengemudi untuk menyelamatkan mereka berdua, rover tiba-tiba terjebak di dalam lumpur dan dia tidak dapat melanjutkan perjalanan. Bellamy meminta Mark untuk bertahan karena dia sedikit tertunda. Di dua arah lain, Kin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Bellamy memberitahu Kin bahwa rovernya terjebak di dalam lumpur dan dia akan menggunakan mesin derek untuk mengeluarkan rover. Tapi Kin melarang Bellamy untuk keluar dari rover karena dia tidak memiliki pakaian pelindung dan Kin bisa mendengar hujan masih sangat deras melalui radio. Kin meminta Bellamy untuk menunggu badai mereda. Jika Bellamy pergi ke badai itu, bukan hanya 2 orang yang akan meninggal, tapi 3 orang. Bellamy meminta maaf dan memberitahu Mark dan juga Peter bahwa dia tidak bisa ke sana. Bellamy mulai memukul kemudi dengan sangat frustasi.
Di rumah BK, kita melihat Clark merawat luka ringan Emory. Emory bersumpah bahwa dia akan membalas dendam pada Bayles atas kejahatannya terhadap keluarganya, dan Clark tidak akan membiarkan Bayles menyakiti Emory lagi. Tapi Emory tidak memerlukan perlindungan dari Clark karena dia selalu melindungi dirinya sendiri. Kemudian Emory menjelaskan tentang pengasingannya, di mana dia diusir dari klannya saat masih kecil karena cacat fisik. Dia juga terpaksa mencuri dan membunuh untuk bertahan hidup. Clark dicintai dan istimewa, sementara dia dibuang seperti sampah. Clark memang tidak tahu rasa sakit Emory, tapi dia tahu bagaimana rasanya, dan membunuh bukanlah satu-satunya cara. Emory tidak akan membiarkan Bayles hidup karena nanti dia akan kembali. Jika mereka menunjukkan sedikit keraguan, Bayles akan memanfaatkan itu. Dia juga akan mengatakan apapun untuk bertahan hidup. Saat mereka membiarkan penjagaan lengah, dia akan menyerang dan akan membunuh mereka semua. Tapi Emory tidak akan membiarkan itu terjadi karena hari ini Emory akan membunuhnya. Sementara itu, Murphy sedang menginterogasi Bayles. Dia mengaku datang ke mansion hanya untuk mencari makanan atau sesuatu yang bisa ditukar. Dia melakukan itu agar keluarganya bisa makan. Tidak lama kemudian Emory datang dan mulai memukuli wajahnya. Clark meminta Emory untuk berhenti karena dia akan membunuhnya, tetapi memang itu rencana Emory. Kemudian Clark berpikir bagaimana jika kematian Bayles bisa menyelamatkan mereka semua. Ini menjadi jelas siapa yang ingin Clark jadikan sebagai kelinci percobaan untuk solusi Nightblood. Di dalam gua, Octavia terus diam dan tidak berbicara dengan Alien. Alien mencoba terus berbicara, tetapi Octavia tetap fokus mengasah pisaunya. Alien mulai mengenang kisah sedih tentang keluarganya dan tanggung jawabnya atas kematian keluarganya. Alien kemudian ingin tahu kisah sedih Octavia, tapi Octavia menyuruhnya untuk diam. Terlepas dari semua itu, Alien merasa bahwa sikap Octavia yang dulu sebelum menjadi seorang pembunuh masih ada. Namun Octavia menyebutnya salah. Octavia kemudian mulai berjalan ke dalam hujan hitam, tetapi Alien menghentikannya. Octavia kemudian mencium Alien dan menyuruhnya untuk membuatnya merasakan sesuatu yang lain. Kemudian mereka melanjutkan untuk bermantap-mantap. Kembali ke lab BK, saat Abby berjalan, tangan Abby mulai gemetar. Dia menerima kontak dari Kin melalui radio. Kin menjelaskan bahwa hujan hitam ada di sana dan itu lebih buruk daripada yang mereka duga. Persediaan hanya cukup untuk beberapa minggu, tetapi setelah itu mereka membutuhkan solusi dan Abby menjawab mungkin ada solusinya. Namun untuk menemukan solusinya, Abby harus melakukan sesuatu yang tidak pernah Abby pikirkan. Tapi Kin yakin Abby akan selalu membuat keputusan yang tepat. Abby bertanya kepada Kin jika Abby merenggut nyawa untuk menemukan obatnya, apakah itu membuat Abby menjadi pembunuh. Tapi Kin tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Abby juga bertanya bagaimana jika hal itu dapat menyelamatkan mereka semua dan apakah Abby nantinya bisa tetap menjalani hidup. Merenggut nyawa memang tidaklah mudah. Kemanusiaan Abby adalah kekuatan terbesarnya. Kadang-kadang mereka membutuhkan berbagai jenis kekuatan. Mereka juga perlu bertahan hidup. Kemudian mereka semua dapat menemukan kemanusiaan mereka kembali dan Abby juga berharap bahwa Kin benar. Tiba-tiba seseorang yang jatuh saat hujan hitam tiba akhirnya meninggal dan Harper menangisinya. Setelah itu, Bellamy mencoba menghubungi Mark dan juga Peter, namun Bellamy tidak menerima jawaban apapun. Kin kemudian mengatakan bahwa Bellamy sudah melakukan yang terbaik. Bellamy mulai mengeluh tentang bagaimana dia mengecewakan semua orang termasuk Octavia dan juga ibunya. Kin mengingatkan bahwa Bellamy sudah melakukan semua yang Bellamy bisa untuk keluarganya juga. Bellamy tidak gagal, dia tidak bisa menyelamatkan seseorang yang tidak ingin diselamatkan. Selain itu, ibunya akan bangga dengan Bellamy. Kemudian Bellamy mengingatkan Kin bahwa dia yang telah membuang ibunya. Di dalam gua, akhirnya badai hujan hitam sudah berakhir. Alien memutuskan akan pulang. Octavia mengambil beberapa belatinya, lalu mulai menjatuhkannya ke genangan air. Octavia mengejar Alien dan menyuruhnya untuk naik kuda.
Dia menawarkan untuk mengantarkan pulang dan alien menerimanya. Bellamy kembali ke Arcadia. Kane memberitahu Bellamy bahwa dia belum mendapatkan kabar dari Octavia dan meminta maaf. Bellamy mengatakan dengan kata-kata Kane sebelumnya bahwa dia tidak dapat menyelamatkan seseorang yang tidak ingin diselamatkan. Di lab BK, kita melihat Abby dan yang lainnya sedang mempersiapkan Bayliss untuk diuji coba. Abby mulai menyuntikkan serum Nebel ke lengan Bayliss saat Rowan, Clark, dan Jackson melihatnya. Sementara itu, Murphy dan Emory juga melihat dari lantai atas. Emory mengakui bahwa Bayliss itu bukan siapapun yang dia kenal. Emory sengaja melakukan itu agar dia tidak dijadikan bahan uji coba. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 4 episode 7. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.